Halo semua, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus, di mana materi ini adalah materi untuk siswa jenjang SMP khususnya kelas 8. Pada video tentang persamaan garis lurus yang pertama ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu bentuk umum persamaan garis lurus, dan yang kedua tentang menggambar grafik persamaan garis lurus. Anak-anak, persamaan garis lurus ini merupakan materi yang cukup penting di dalam matematika. Karena dengan kita mengenal persamaan garis lurus ini, maka nanti konsep ini bisa digunakan untuk bidang-bidang lain. Misalkan di dalam bidang fisika, di dalam bidang ekonomi atau perdagangan. Kalau misalkan kita mau nyari untung dengan modal yang sekian, untungnya berapa, dengan modal yang lebih besar, untungnya berapa. Nah, itu semua bisa digunakan, dihitung kalau kalian mengenal konsep persamaan garis lurus ini. Jadi sekali lagi persamaan garis lurus ini bisa diterapkan di dalam bidang-bidang yang lain. Nah, anak-anak, untuk tujuan video pembelajaran yang pertama ini, yang pertama adalah mengenal bentuk persamaan garis lurus dalam berbagai variabel. Yang kedua, nanti kalian diharapkan setelah melihat video ini juga dapat menyusun tabel pasangan berurutan. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan dapat menggambar grafik persamaan garis lurus di dalam koordinat kartesius. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran kita dalam video kali ini. Baik, kita akan segera mulai untuk materi yang pertama. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih persamaan garis lurus ini, ya? Nah, di sini persamaan garis lurus adalah persamaan aljabar yang mengandung satu atau dua variabel berpangkat 1. Saya ulang lagi, yaitu persamaan garis lurus adalah persamaan aljabar yang mengandung satu atau dua variabel berpangkat 1. Nah, kenapa disebut persamaan garis lurus? Karena persamaan ini kalau kita gambarkan grafiknya, maka persamaan ini grafiknya selalu berupa garis lurus, gitu ya. Nah, untuk lebih mudah mengenalinya, coba di sini ada beberapa contoh bentuk-bentuk aljabar. Manakah di antara persamaan garis lurus atau bentuk aljabar di bawah ini yang merupakan persamaan garis lurus? Nah, kita perlu menyelidiki nih. Tapi kita harus ingat kembali definisi dari persamaan garis lurus ini, yaitu mengandung satu atau dua variabel berpangkat 1. Misalkan yang nomor 1 ini, 2x plus y min 4. Apakah ini termasuk di dalam persamaan garis lurus? Ingat bahwa yang dimaksud dengan persamaan garis lurus itu adalah persamaan aljabar. Apa sih maksudnya dari persamaan aljabar ini? Persamaan aljabar ini adalah namanya persamaan, berarti bentuk aljabar yang di dalamnya harus memuat tanda sama dengan. Nah, yang jelas nomor 1 ini, di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka jelas ini bukan persamaan. Nah, apalagi juga kalau bukan persamaan, dia otomatis juga bukan persamaan garis lurus. Nah, ini saya singkat bukan persamaan garis lurus ya. Jadi PGL ini artinya persamaan garis lurus. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengannya, berarti dia jelas bukan persamaan. Yang nomor 2, Y sama dengan 2X plus 3. Apakah ini persamaan garis lurus? Nah, kita lihat persamaan aljabar, jelas di sini ada tanda sama dengannya. Di sini ada tanda sama dengannya, berarti dia merupakan persamaan. Terus mengandung satu atau dua variabel. Di sini ada keterangan mengandung satu atau dua variabel. Kalau kita di nomor 2 ini ada dua variabel yaitu Y dan X, maka otomatis dia memenuhi syarat yang ini. Boleh satu atau dua variabel. Dan syarat yang ketiga, variabelnya harus berpangkat 1. Di sini Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Artinya ketiga syarat ini terpenuhi. Ini syarat yang pertama, syarat yang kedua mengandung satu atau dua variabel, yang ketiga syaratnya harus berpangkat 1 variabelnya. Maka dia memenuhi syarat itu, berarti otomatis ini merupakan persamaan garis lurus. Nomor 3, X sama dengan min 5Y. Di sini ada dua variabel dan merupakan persamaan juga, X dan Y masing-masing berpangkat 1. Berarti dia pasti persamaan garis lurus. Nomor 4, 4A min 7B sama dengan 6. Ada dua juga persamaan, ada tanda sama dengannya.
Terus variabelnya A dan B. A pangkat 1, B-nya pangkat 1. Berarti di sini memenuhi, ya. Dia persamaan garis lurus. Nah, jadi kalau di sini Bu itu ada yang namanya koefisien ini. Terus ini ada koefisiennya, ini nggak ada koefisiennya bagaimana? Karena di definisinya di sini nggak menyebutkan ada koefisien atau tidak, maka koefisien ini tidak mempengaruhi, ya. Jadi ada atau tidaknya koefisien itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah variabelnya. Contoh yang kelima. Apakah itu merupakan persamaan garis lurus Y sama dengan min 3x kuadrat plus 12? Kalau kita lihat sudah merupakan persamaan, Y-nya pangkat 1, tapi X-nya pangkat 2. Nah, di sini pangkat 2 otomatis dia bukan persamaan garis lurus karena harus pangkat 1, ya. Nomor 6, X sama dengan min 1. Apakah ini persamaan garis lurus? Kalau ada tanda sama dengannya, otomatis dia persamaan. Terus variabelnya hanya 1, yaitu X saja. Apakah ini boleh? Nah, di sini kan istilah pengertiannya 1 atau 2. Berarti 1 boleh, 2 juga boleh. Di sini hanya ada 1 variabel, boleh aja, yang penting variabelnya pangkat 1. Maka ini juga persamaan garis lurus. Nomor 7, 2K min 5M plus N sama dengan min 1. Apakah ini persamaan garis lurus? Merupakan persamaan? Iya. Terus tapi di sini ada 3 variabel, yaitu K, terus ada M, dan ada N. Boleh nggak 3 variabel? Nggak boleh. Maka otomatis di sini karena mengandung 3 variabel, berarti bukan persamaan garis lurus. Terus yang nomor 8, 2 per X ditambah 3 per Y sama dengan 6. Apakah ini persamaan garis lurus? X dan Y ada 2 variabel. Di sini kita lihat X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Apakah ini berarti persamaan garis lurus? Nah, untuk yang nomor 8 ini kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena X dan Y-nya ini adanya sebagai penyebut. Ini bentuknya pecahan, tetapi X dan Y-nya variabelnya di penyebut. 2 per X ditambah 3 per Y sama dengan 6. Ini coba kalau variabelnya ini kita rubah supaya tidak di penyebut. Caranya gimana? Kita kalikan dengan dikalikan dengan X dan Y. X kali Y. Coba semua ruas kalikan X dan Y. X kali Y. Maka ini 2 per X kalau dikalikan X per Y. 2 per X kali XY. Maka X-nya kan bisa dicoret. Coret, berarti tinggal 2Y. Per-nya udah hilang. Kalau yang atas, yang suku kedua, 3Y, 3 per Y kali XY. Y-nya yang bisa dicoret, berarti tinggal 3X. Berarti tinggal 3X. Nah, 6 juga harus dikalikan XY, 6XY. Nah, sekarang bentuknya ternyata seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, di sini ada variabel Y pangkat 1, X pangkat 1. Tapi di sini ada variabel XY. Ini nggak boleh dalam persamaan garis lurus. Maka yang nomor 8 ini juga bukan persamaan garis lurus. Ya. Jadi sekali lagi persamaan garis lurus itu mau variabelnya di kiri semua atau di salah satu di kiri, satunya di kanan, nggak masalah. Ya, yang penting dia 1 atau 2 variabel. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke menggambar grafik persamaan garis lurus. Untuk langkah-langkah menggambar grafik, itu ada 4 langkah. Yang pertama, membuat tabel pasangan berurutan. Yang kedua, menentukan 2 titik sembarang yang dilalui garis tersebut. Yang ketiga, meletakkan titik-titik tersebut di dalam koordinat kartesius. Dan yang keempat, menghubungkan 2 titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis lurus. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Misalkan contoh yang pertama. Gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X. Kalau kita lihat Y sama dengan 2X ini kan persamaan garis lurus kan? Dia memuat 2 variabel Y dan X dan berpangkat 1. Berarti ini jelas persamaan garis lurus. Langkah pertama adalah membuat tabel pasangan berurutan. Bentuk tabelnya bagaimana? Nah, seperti ini. Kita buat bentuk sederhana aja. Ada 3 kolom, 3 baris. Baris pertama X, baris kedua Y, baris ketiga X, Y. Langkah kedua, tabel sudah dibuat. Langkah kedua, menentukan 2 titik sembarang yang dilalui oleh garis ini.
Caranya bagaimana? Cara mencari dua titik yang dilalui, misalkan ini kolom yang ini adalah untuk kolom titik yang pertama, kolom yang ini adalah kolom untuk titik yang kedua. Untuk kolom yang pertama ini, satu titik pertama ini ambil sembarang nilai X. Sebenarnya tidak harus X, Y juga boleh, tapi salah satu ya. Ambil sembarang salah satu dari X atau Y-nya. Nilai sembarang, artinya bilangan berapapun boleh. Misalkan saya ambil nilai 0, X-nya sama dengan 0. Nah, kita harus nyari Y-nya. Kalau X-nya udah kita tentukan sembarang, maka Y-nya nggak boleh kita tentukan sembarang juga, tapi harus dihitung. Ya, cara menghitungnya bagaimana? Pakai persamaan Y sama dengan 2X ini. Ya, jadi ketika kita mau ambil nilai X sama dengan 0, maka dari persamaan ini, Y sama dengan 2X, X-nya ini kita ganti dengan 0. Atau kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan ini. Sehingga persamaan jadi Y sama dengan 2 kali 0. 2 kali 0 itu kan nilainya adalah 0. Ya udah, ketemu dia nilainya 0, maka kita tuliskan di sini untuk Y sama dengan 0. Maka pasangan perurutan yang pertama adalah 0,0. Nah, ini adalah titik pertama. Titik keduanya sama. Ambil sembarang titik atau sembarang nilai lagi. Misalkan X-nya. Saya kalau udah ambil 0, ambil titik kedua yang tidak sama dengan 0, yang lain. Misalkan X-nya saya ambil 3, sama. Masukkan X atau substitusikan X sama dengan 3 ini ke persamaan garisnya. Berarti 2 kali 3. Ketemulah Y sama dengan 6. Kita masukkan ke sini, maka pasangan berurutannya adalah 3,6. Nah, inilah dua titik yang akan dilalui oleh garis itu. Langkah ketiga, kita tinggal meletakkan titik-titik ini di dalam sistem koordinat kartesius. Seperti biasa ya, kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, kita letakkan titik yang pertama. Titik yang pertama 0,0. Berarti aturan koordinat kartesius tetap berlaku ya. Titik 0,0 selalu di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini. Terus kemudian 3,6. Berarti X-nya nilainya 3. X sama dengan 3 berarti yang ke kanan ya. 1, 2, 3 di sini. X sama dengan 3, sedangkan Y sama dengan 6. Berarti yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sama dengan 6 di situ. Kemudian tinggal dihubungkan antara 3 dan 6 ini. Ketemulah ini adalah titik koordinat 3,6. Nah, dua titik sudah diletakkan di dalam sistem koordinat kartesius, maka tinggal dihubungkan. Nah, ini menghubungkannya boleh panjangnya bebas ya. Artinya garis ini tidak terbatas. Ini mau diperpanjang sepanjang apapun boleh. Sekali lagi, untuk mengambil dua titik ini sembarang. Berarti nanti setiap siswa itu akan tidak selalu memperoleh dua titik yang sama, 0,0 dan 3,6. Misalkan titik lain yang dia ngambil 5, ya boleh aja. 5 nanti pasangannya akan ketemu 10 di sini. Maka 5,10 dia akan diperpanjang di sepanjang garis ini. Gitu ya. Jadi kalau titiknya berbeda, garisnya masih di garis ini tetapi mungkin di perpanjangan garis ini. Itu grafiknya seperti itu ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Gambarlah grafik yang persamaannya Y sama dengan min 2X plus 1. Sama, buat tampil pasangan berurutannya, ambil dua titik sembarang. Misalkan di sini saya ambil nilai X lagi sama dengan 0. Kita hitung Y-nya. Jadi substitusikan X sama dengan 0 ini ke persamaan ini. X-nya diganti 0. Kita tinggal hitung Y sama dengan 0 plus 1. Ini kan min 2 kali 0, 0. 0 tambah 1 ketemu 1. Kita masukkan ke sini. Y sama dengan 1, maka koordinatnya adalah 0,1. Ambil lagi sembarang titik untuk nilai untuk titik yang kedua. Boleh nggak tidak ambil X-nya yang sembarang, tapi Y-nya? Boleh, ya. Jadi tidak harus yang ambil nilai sembarangnya X. Boleh juga Y-nya. Misalkan di sini Y-nya saya ambil 5. Berarti X-nya yang harus kita hitung. Jadi yang kita substitusikan ke persamaan ini adalah nilai Y sama dengan 5. Maka yang diganti adalah Y-nya, menjadi 5. 5 sama dengan min 2X plus 1. Kita selesaikan ya, min 1-nya pindah ke kiri, 5-nya pindah ke kanan, terus min 2X-nya pindah ke kiri, jadi tandanya berbalik ya. Ketemulah nilai X-nya adalah min 2. Kita masukkan di sini, X sama dengan min 2,
maka koordinatnya adalah min 2,5. Kita tinggal gambarkan grafiknya buat sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya membuat sumbu X dan sumbu Y-nya, saya sesuaikan dengan koordinatnya di sini ya. Kan di sini min 1, 0,-1 dan min 2,5 itu biasanya sebelah kirinya sumbu Y. Maka saya buat ini agak ke kanan, boleh ya. Menyesuaikan aja supaya nggak terbuang kertasnya. Maka sumbu X, sumbu Y-nya di sebelah sini, boleh. 0,1 berarti 0, ini 0,0, 0,1 berarti di sini. Kemudian min 2,5. Berarti X-nya min 2, terus Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Di sini Y sama dengan 5. Kemudian kita hubungkan dua angka ini. Ketemulah titik koordinat yaitu min 2,5. Kalau sudah, kita hubungkan dua titik ini menjadi sebuah garis lurus. Garisnya diperpanjang. Ya. Nah, inilah grafik untuk garis Y sama dengan min 2X plus 1. Lagi, contoh yang ketiga. Gambarkan grafik 3X plus 2Y sama dengan 6. Sama. Ya. Ambil sembarang nilai X. Saya misalkan ambil X sama dengan 0. Bu, kenapa sih selalu ambil X sama dengan 0? Boleh nggak angka lain? Boleh aja. Tapi kenapa saya ambil 0? Karena kalau kita ambil X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, itu menghitungnya akan lebih mudah. Dan nanti angkanya nggak terlalu besar sehingga kita gambar grafiknya pun nggak terlalu besar. Tapi kalau kamu nggak suka dengan X sama dengan 0, mau ambil angka lain, boleh juga. Ya. Yang penting menghitung pasangannya harus benar. Ketika X sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. Berarti 3 kali 0 plus 2Y ini menjadi seperti ini. Ketemulah 2Y sama dengan 6. Dan Y-nya adalah 3. Kita tulis di sini, ketemu koordinat 0,3. Sekarang saya ambil untuk titik kedua, ganti yang Y-nya 0. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kan tadi X-nya sama dengan 0. Sekarang ganti yang Y-nya sama dengan 0. Boleh. Ya. Berarti kita ambil, kita hitung Y-nya. Kita hitung X-nya. Berarti ketika Y sama dengan 0, berarti persamaan ini diganti Y-nya 0. Kita hitung. Maka akan ketemu nilai X-nya adalah sama dengan 2. Ketemulah 2,0. Tinggal kita gambar grafiknya. Sumbu X dan sumbu Y. Terus kemudian kita letakkan titik 0,3. 0,3 berarti di sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Sekarang titik yang kedua 2,0. X-nya 2. Di sini Y-nya 0, berarti tetap di sumbu X-nya ini. Ini adalah 2,0. Udah, kita tinggal hubungkan. Maka inilah grafik untuk persamaan 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah, itulah cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Cukup mudah dan simpel untuk menggambarkannya. Nah, sekarang saya punya contoh soal lagi. Ini tidak menggambar grafik, tetapi ada kaitannya dengan grafik. Selidikilah apakah titik A di mana koordinatnya min 3, min 6 dan titik B koordinatnya 0,4, apakah dua titik ini terletak pada garis 2X min 3Y sama dengan 12. Nah, maksudnya di sini itu begini. Kalau misalkan ini ada sebuah garis ya, maka semua titik-titik yang dilalui oleh garis ini pasti memenuhi persamaan ini. Persamaan 3X plus 2Y sama dengan ini, untuk grafik yang ini. Maka untuk contoh yang ini, kalau kita mau menyelidiki apakah dua titik ini ada di garis ini, caranya begini. Misalkan untuk titik yang pertama, A min 3,6. Berarti ini nilai X-nya min 3, nilai Y-nya adalah min 6. Kita selidiki caranya. Mengganti persamaan garis ini dengan nilai X dan Y sesuai titik ini. Berarti 2X min 3Y sama dengan 12, X-nya kita ganti min 3, Y-nya kita ganti dengan min 6. Maka menjadi 2 kali min 3 dikurangi 3 kali min 6 sama dengan 12. Terus kita hitung ini sama dengan min 6, 3 kali min 6 sama dengan min 18. Ini kalau kita hitung min dengan min jadi plus ya. Berarti min 6 plus 18 hasilnya adalah 12. Nah, kita perhatikan ruas kiri
itu ketemu 12 sama dengan ruas kanan. Sehingga persamaan ini menjadi pernyataan yang benar. Karena ruas kiri sama dengan 12, ruas kanan juga 12. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik A pasti terletak di dalam garis 2x min 3y sama dengan 12. Begitu ya, untuk menyelidiknya apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sekarang untuk titik yang kedua, untuk B koordinat 0,4 ini. Artinya nilai X-nya 0, Y-nya 4. Kita masukkan ke persamaan ini. Persamaannya berarti menjadi 2 kali 0 dikurangi 3 kali 4. Ya, 2 kali 0 itu 0, 3 kali 4 itu 12. Berarti 0 min 12 itu kan yang ruas kiri min 12. Nah, yang ruas kanan 12. Artinya ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Sehingga ini menjadi pernyataan yang tidak benar. Artinya, karena ruas kiri dan ruas kanan tidak sama, maka titik P tidak terletak pada garis 2x min 3y sama dengan 12. Nah, cukup simpel untuk menyelidiki apakah sebuah titik itu terletak pada suatu garis yang persamaannya sudah diketahui. Begitu ya. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang grafik persamaan garis lurus. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kita ketemu pada video persamaan garis lurus yang kedua. Sampai jumpa.